Ayahku meninggal dunia karena penyakit pada umumnya, dan ibuku memilih menikah lagi. Tapi ironisnya, beliau tidak mengakui hadirnya kami yang adalah segumpal darah dagingnya. Bahkan, dia pergi dengan lelaki pilihannya. Entah sampai kapan ia akan kembali, yang pasti ia tidak pernah kembali. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Gak kerasa udah bulan Desember, udah akhir tahun. Gimana hal-hal yang udah kalian rencanain tahun ini? Apa udah tercapai? Kalau masih belum, tetap semangat ya. Hari ini sebagai cerpen pengantar tidur kalian, aku mau bawain cerita dari Faisal Fajri yang menurut aku bagus deh. Jadi aku mau share nih ke kalian. Stay tune ya. Namaku Tera. Aku penderita penyakit kanker mulut. Dokter pernah bilang, kanker di mulutku stadium akhir. Penyakit ini membuatku kesulitan mengungkapkan isi kepalaku dalam molekul suara. Kelainan psikis ini menyeretku pada tragedi paling mengesankan yang pernah terjadi dalam hidupku. La 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 la. Aku bernyanyi riang sembari berlari kecil di bibir malam. Kaki mungilku menerjang membuat jutaan partikel debu berhamburan di udara. Na 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 na. Aku tetap bernyanyi. Hei, siapa sangka, aku ini bocah gelandangan miskin. Umurku genap 12 tahun. Aku tidak sekolah, hanya mengamen untuk menghidupi adikku. Ayahku meninggal dunia karena penyakit pada umumnya, dan ibuku memilih menikah lagi. Tapi ironisnya, beliau tidak mengakui hadirnya kami yang adalah segumpal darah dagingnya. Bahkan, dia pergi dengan lelaki pilihannya. Entah sampai kapan ia akan kembali, yang pasti ia tidak pernah kembali. Rumah kecil yang dipenuhi muatan kenangan dalam keluarga, aku ditinggalkan. Aku mengangkat kaki dari rumah bersama adikku. Bukan kehendakku mengajarkan dia untuk membenci sebuah kenangan. Aku terpaksa bertindak demikian. Bagaimana tidak, bocah seumuranku menanggung uang sewa rumah. Aku tidak punya uang. Terkadang, membeli sepotong gorengan saja aku kesulitan. Setelah pergi dari rumah, kami menyusuri pinggiran kota. Aku hanya berbekal lampu Petromax serta buku pelajaran adikku. Ya, dia masih pelajar, duduk di bangku kelas 5 SDN, dan aku sangat menyayanginya. Entah di manakah bisa melabuhkan kebutuhan papan kami yang hanya sekedar memejamkan mata. Namun Tuhan berkata lain, kami terlempar jauh ke pertokoan kota yang tidak berpenghuni. Toko ini posisinya di emperan Gang Argabel. Jarang dilewati oleh pribumi. Kondisi seperti ini sangat menguntungkan bagiku. Tapi adikku harus menempuh jarak 200 meter untuk pergi ke sekolah. Aku percaya ketangguhannya lebih panjang dari jarak itu sendiri. Di penghujung senja yang nyaris memudar, kaki kami yang sudah terasa kebas terpancang di pintu toko. Lalu kami merangsek ke dalam ruangan utama. Di sini gelap, berdebu, dan dipenuhi sarang laba-laba. Aku memercik api dengan geretan, membakar ujung sumbu lentera berbentuk petromak. Satu-satunya penerangan di kediamanku dalam pencahayaan yang minim. Dia sedang membaca buku fisika. Kegemaran membacanya melebihi teman seusianya. Malam bertandang, aku bersiap mengais sebuah rejeki yang Tuhan titipkan di gantung mereka. Aku tidak mengharapkan belas kasih, alih-alih menjadi pengemis tanpa ada usaha. Aku bocah kanker kronis yang selalu berjuang mengamen di pinggir jalan. Jika kamu melihat lebih dekat apa yang menyelubungi tubuhku, itu kaos putih lusuh. Di bagian depannya ada garis-garis bekas kerak air hujan yang sudah menguning. Apabila ada benda yang tersangkut di kaosku, pastilah robek ia buat. Sejoli kakiku beralas sendal jepit yang pernah putus. Biar tetap bisa dipakai, ujungnya kuganti dengan sebatang paku. Kepalaku menunduk ke bawah. Pandanganku mengurung sesuatu yang berada dalam genggamanku. Sebentuk tabung mungil terbuat dari kaleng. Ya, aku mengejar gemerincing uang receh malam ini. Aku di sini berdiri di persimpangan jalan, sesekali kulirik lampu lalu lintas berwarna hijau terang. Di menit berikutnya, arus jalan raya padat merayap, mengular panjang. Lalu kebahagiaan datang menghampiriku. Na 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 na. Aku melantunkan sepenggal lagu, bernyanyi di depan kaca yang tertutup sempurna. Ia tidak memperdulikanku. Seandainya saja mereka tahu betapa nyeri saat aku mengeluarkan suara,
Pastilah ia mengibaku. Bibirku serasa diiris dengan pisau tumpul, dengan rasa nyeri merambat ke dalam otakku, berdenyut seperti hendak pecah. Tubuhku nyaris kehilangan kesadaran. Terhuyung sedikit, namun tetap terjaga kestabilanku. Aku melipir ke belakang, lalu berhadapan dengan jendela kaca yang terbuka. La 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 la. Aku kembali menyenandung lagu Sumbang keluar dari mulut kankerku. Suaranya terdengar berantakan, patah-patah, tidak jelas, namun aku tetap bersyukur menerima pemberian kekurangan dari Tuhan. Berdiri di depan daun pintu mobil, kecil harapanku setabung kalengku terisi uang receh penuh. Tatkala kedua bola mataku menerobos masuk ke dalamnya. Aku terperanjat, nyaris jantungku lepas dari sangkarnya. Berbarengan dengan kaleng dalam genggamanku, terlepas menghantam bumi. Di sana ada sesosok perempuan duduk di kursi paling depan. Saat melihatku, ia terburu-buru menutup kacanya. Wajah itu terlukis jelas dalam dinding hatiku dan tidak akan mungkin pudar. Di ambang kesedihan, tubuhku membungkuk untuk meraih wadah recehku. Aku tak sadar, air mataku menetes-netes bagai gerimis tipis. Air mataku tidak pernah kering menangisi kepergianmu. Ibu, kuayunkan kakiku secepat mungkin melipir ke belakang, melanjutkan ritual bernyanyi riang dalam kepalsuan. Beberapa jam berlalu, entah ada berapa jendela mobil yang kusinggahi, tetap saja kalengku kosong, tak membuahkan hasil. Di pertiga malam, kakiku melenggang di atas trotoar. Mataku menyampu lampu yang bertengger di tepi jalan, memencarkan bias cahaya kekuningan, menerangi perjalananku. Tumor yang teramat sangat ganas, tiap detik menggerogoti mulutku. Penyakit ini membuatku cepat merasa lelah. Kududukan tubuhku di tepi trotoar, bersampingan dengan wanita malam yang sedang menikmati sebatang rokok. Aku terbatuk sekali sembari kututup hidungku, menghalau kepulan asap yang dihembuskan dari mulutnya. Ia menatap tajam ke arah kaleng yang kuletakkan di sampingku. Aku pasrah kalau dia merampas kalengku. Namun, siapa sangka, aku tak mengira ia memasukkan koin ke dalam kalengku. Kulabuhkan rasa terima kasih dengan bahasa gestur tubuh. Mulutku terkunci, tak sanggup mengucap sebuah kata. Di hadapannya, kepalaku menunduk memberi rasa hormat. Kuraih tangannya, kucium dengan kegirangan yang membludaki nasib baikku di hari itu. Ia tersenyum kepadaku, dan aku beranjak pergi, meninggalkan senyuman yang semakin menghilang. Di pertengahan malam, dalam jarak yang tak menentu, langkahku terburu-buru menggapai tujuan rumah yang berupa toko terbengkalai. Aku membelok di jalan, menghampiri warung yang tetap buka 24 jam. Uang yang ia berikan, kugunakan dengan bijaksana. Aku Tera, gadis penderita kanker mulut. Teringat kalimat sosok seorang PI. Walaupun dia hanya karakter tokoh sentral hasil imajinasi Faisal Fajri, tapi PI sanggup mempengaruhi hidupku. Jika mau belanja, jangan tunggu punya uang banyak, tapi tunggu menjadi lebih bijak, biar bisa lebih menghargai uang. Kalau kita memiliki banyak uang, biasanya lapar mata. Kalimat itu kuhafal dalam otakku, kuterapkan dalam hidupku. Aku tahu apa yang kubutuhkan, membeli roti, dan sebotol air mineral. Sisa uangnya tidak kugunakan begitu saja, tapi kusimpan. Selepas dari itu, di dalam perjalanan menuju ke rumah, aku merasa ada seseorang yang membuntutiku. Jantungku berdegup kencang. Sesekali aku menengok ke belakang. Namun hening, tak ada siapapun di sana. Segera aku ambil langkah 1000 menembus malam dan cepat berlalu. Dadaku kembang kempis akibat pelarian tadi. Batang kakiku gemetar di ambang pintu rumah. Suasana di sini gelap nyaris tanpa cahaya. Kakak pulang. Suaraku pelan dan tak berlugas patah-patah. Jika aku mengucap sepenggal kalimat, otakku terasa sakit yang luar biasa. Tak mampu menggambarkan rasa sakitnya. Yang ku bisa hanya bertahan dan bertahan. Seruan yang keluar dari kerongkonganku tidak sia-sia. Adikku menyambutku dengan sukacita. Walaupun ia tahu aku akan meninggalkannya. Kami duduk bersila saling berhadapan. Di tengah kami ada setabung lampu Petromax. Kak, aku terpilih menjadi peserta cerdas cermat mewakili sekolahku. Aku harap Kak Tera bisa hadir, ucap adikku. Kepalaku mengangguk dengan lemah. Makasih ya Kak, aku senang banget. Aku tidak benar-benar percaya kalau umurku
hanya sampai matahari terbit besok pagi. Tanganku bergerak menyodorkan selembar roti keju. Itu roti kesukaannya. Ia menerimanya dengan penuh senyuman. Tatapanku tertuju pada tubuhnya yang tengah memotong roti menjadi 2 bagian. Lalu ia memberiku. Ku terima, walaupun mulutku terkunci sempurna. Terlihat tanganku sibuk membelah roti menjadi kecil. Lantas, potongan roti ini berada di atas sumbu. Api dan minyak tanah menghasilkan kepulan asap, menghitamkan secuil rotiku. Kemudian ujung roti menempel di badan dinding bercat putih. Tanganku meliuk, kutulis kalimat tanya. Kamu kenapa tidak menangis melihat keadaanku? Tulisan ini terlihat hitam pudar, tapi bisa dibaca. Tangisan itu cuma untuk orang mati. Katera masih hidup, belum jadi mayat. Seketika mataku berkaca-kaca mendengar rentetan kalimat menyentuh hati kecilku. Dia selalu mampu menyemangati sisa hidupku. Dia adalah alasan aku tidak pernah menyerah menjalankan ujian terbesar dari Tuhan, yaitu kanker mulutku. Sisa umurku tinggal hitungan jam saja. Jika nanti aku meninggalkanmu, aku akan selalu merindukanmu. Kali terakhir bibirku mengucap kata yang menyerupai sembilu menyayat otakku. Air mataku tiba-tiba mengalir menyusuri tebing pipi. Dia mendekatiku. Jemari mungilnya menyeka linangan air mataku. Kanker mulut ini buatku berasa lemas habis daya. Seluruh energi yang bergulung dalam tubuh terlempar keluar. Aku melayang di udara, mendarat dalam pelukan adikku. Jiwaku lenyap diraih Sang Pencipta. Mentari pagi meninggi. Cahayanya menerobos masuk melalui sela jendela kaca menyilaukanku. Aku tersentak. Jantungku berasa melompat ke tenggorokan. Tuhan masih memberiku umur panjang, dan aku tidak merasakan kanker ganas yang setiap detik menggerogoti mulutku. Perlahan kubuka katup mataku memandang lentera padam. Pikiranku terbesit pada perlombaan di sekolah sang adik. Langkahku terpacu cepat menyambangi sekolah untuk sekadar memberi semangat padanya yang tengah bertarung dalam perlombaan cerdas cermat. Perlombaan itu diikuti 120 peserta dari sekolah menengah ke bawah dan menengah ke atas. Aku memasuki gerbang sekolah membaur dengan penonton yang tengah asik menyaksikan kuis cerdas cermat. Aku melihat angka di monitor itu dengan skor 70-70. Poinnya masih imbang. Namun, masih ada pertanyaan terakhir. Bagaimana caranya batu baterai dan foil bisa mengalirkan energi panas? Pemandu acara memberikan pertanyaan yang sulit. Wajah peserta nampak kebingungan mencari jawaban. Namun, aku terpana melihat adikku mendirikan tubuhnya dengan posisi sempurna dan dengan suara lantang ia menjawab sebuah pertanyaan sulit tersebut. Ketika batu baterai min dan plus tersambung menggunakan foil, maka arus listrik mengalir dalam jumlah yang besar. Karena itulah bisa menghasilkan energi panas. Angka di monitor berubah menjadi 80-70. Pemandu acara bertepuk tangan serta diikuti oleh penonton untuk merayakan kemenangan kelompok adikku. Air mata kebanggaanku menetes. Selepas dari itu, kami jalan beriringan menyusuri tanah lapang yang ditumbuhi rumput hijau. Beberapa menit kemudian, adikku menancapkan kakinya di atas tanah. Kepalanya mendongak menatap siratan senja yang ingin memudar. Aku melihat sepasang bola matanya dirembesi air. Air matanya mengalir deras seperti hujan. Tangisannya hening. Aku sama sekali tidak merasakan rasa sakit kanker kronis, tapi sanggup merasakan kesedihanmu. Dia mendudukkan tubuhnya di tanah merah dengan keikhlasan yang mendalam. Ia membeli temali piagam di selonggok papan nisan yang bertulis jelas namaku. Tera. Kalian yang punya adik atau kakak, hubungan kalian dengan mereka kayak gimana? Deket banget, biasa aja, atau malah suka berantem? Ya udah tidur yuk, udah malam. Good night ya. Have a nice dream.